Puji Tuhan. Shalom buat semua warga kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau sedang berada saat ini. Doa saya engkau selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Dan saya berdoa biarkan setiap kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita kembali bisa ada, itu semua karena Tuhan. Hari ini kalau kembali kita bisa menikmati setiap ciptaan Tuhan, itu juga karena anugerah Tuhan yang gak pernah habis buat setiap kita. Amin. Saya rindu hari ini kita belajar satu lagu baru yang saya ciptakan bersama dengan istri saya. Jadi ceritanya, selesai saya mesbah pagi bersama dengan Tuhan pastinya dan juga istri, kemudian saya membaca firman Tuhan. Dan pembacaan hari itu dari Mazmur 62. Dan lewat pembacaan tersebut saya mendapatkan lagu ini. Saya terinspirasi dari Mazmur 62. Dikatakan bahwa dekat Allah aku tenang, gunung batu keselamatanku adalah Allah, daripadanya lah harapanku, ya aku aman. Itu semua kata-kata dari firman Tuhan itu terus merema dalam diri saya. Kemudian saya langsung ambil handphone, saya langsung rekam, dan selesai itu saya langsung berikan kepada istri saya, ya untuk diperbaiki beberapa, termasuk kata-katanya dan juga melodinya. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita ini harus senantiasa pegang teguh setiap janji Tuhan. Kita harus pegang teguh setiap firman Tuhan yang sudah kita terima. Karena saya mau katakan firman Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Dan lewat pujian ini, saya rindu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Terima kasih. Oh, rapasyata kaya rabaya rabi. Kira bata kaya rabi. Di dalammu ada jawaban. Di dalammu ada kemenangan. Ku mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalan-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu. Oh, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu. Karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu. Karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Terima kasih Bapa. Di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada kemenangan.
mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalan-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Haleluya. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Oh Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Ya Rabbasyatka, ya Rabbah, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Ya Rabbasyatka, ya Rabbah, ya Rabbah. Kami pegang teguh setiap janji-Mu Tuhan, kami pegang. Ya Rabbasyatka, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbasyatka. Oh ya Tuhan, kami percaya kepada perkataan-Mu, kami mau ikuti setiap suara-Mu. Ya Rabbasyatka, ya Rabbah, 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 ya Rabbasyatka. Janji-Mu pasti akan terjadi Tuhan, walaupun hati kami dan dagingku habis lenyap, tapi perkataan-Mu pasti akan terjadi. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Rabbasyatka, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama, katakan, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh.
Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Firman-Mu segalanya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari katakan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Bapa, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ya Rabasyataka ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terang bagi jalanku. Firman-Mu segala-galanya Tuhan. Oh, Yenamaya Namasyetekerere Korebe Alamasyetekeribia. Terima kasih Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati perkataanmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
menikmati perkataanmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah mendengar suaramu. Oh Yesusku, kami gak mau lepas dari perkataanmu Tuhan. Kami mau pegang perkataan. Kami mau terus ada dalam hadiratmu, menikmati Engkau dan menikmati suaramu. Tuhan, firman-Mu itu segalanya bagi kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun, firman-Mu yang menjadi penyemangat, firman-Mu juga yang menjadi obat bagi setiap kami ya Tuhan. Waktu kami bimbang, firman-Mu menguatkan. Waktu kami hilang jalan kami, firman-Mu menuntun kami. Waktu kami merasa sendiri, firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Waktu kami takut, Engkau berkata, aku menyertai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu dan menikmati persekutuan intim bersama. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu, nyatakan petunjuk-Mu, nyatakan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan memulai memberikan perenungan firman dalam beberapa episode ke depan ini, secara khususnya untuk morning devotion ini. Saya akan memberikan seri Amsal ya. Jadi beberapa perenungan saya dari kitab Amsal. Nah, hari ini saya akan memberikan tema jangan remehkan firman. Ini sangat penting buat setiap kita, karena kalau kita sampai terjebak di dalam sebuah kegiatan ataupun liturgi agama saja, maka lama-kelamaan kita bisa meremehkan firman. Dan Alkitab dengan sangat jelas menulis supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus jangan pernah meremehkan firman. Makanya saya memberi tema jangan remehkan firman. Saya mengajak kita membaca dari Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru dan juga dari bahasa Indonesia masa kini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, maksudnya apa itu perintah? Yaitu firman itu sendiri ya, akan menerima balasan. Kemudian di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah, apakah itu hukum Allah? Hukum Allah adalah firman yang tertulis ini. Ya, orang yang taat kepada hukum Allah dikatakan akan mendapat upahnya. Nah, saya mau berkata bahwa Alkitab bukan buku biasa. Alkitab juga bukan berisi ramalan-ramalan. Alkitab juga bukan kitab dongeng nenek moyang. Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir bahwa Alkitab itu kayak buku ramalan. No. Alkitab bukan buku ramalan. Tetapi kita harus percaya bahwa Alkitab adalah perkataan Allah. Yang setuju tulis di kolom komen.
Alkitab adalah perkataan Allah. Tulis baik-baik Bapak Ibu. Ya, kenapa saya berkata seperti itu? Karena Alkitab atau perkataan Allah ini adalah daripada Allah sendiri yang diwahyukan kepada para penulisnya. Siapakah yang mewahyukan itu? Ya Allah. Allah memberikan pewahyuan kepada para penulis-penulis Alkitab. Sehingga kalau kita melihat satu sama lain yang menulis boleh berbeda. Tahunnya berbeda, lokasinya berbeda. Bahkan budaya yang ada di tempat itu juga berbeda. Tetapi semuanya saling melengkapi. Inilah yang saya sebutkan bahwa Alkitab itu adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada para penulis. Sehingga para penulis yang ada bisa menulis dengan sangat tepat dan benar. Dan saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Alkitab, karena itu adalah perkataan Tuhan, maka sudah pasti Alkitab tidak pernah salah. Makanya kita harus terus berdoa juga untuk lembaga Alkitab Indonesia, supaya mereka betul-betul mendapatkan hikmat, mendapatkan pewahyuan dan betul-betul dituntun oleh Tuhan, supaya dalam menerjemahkan Alkitab terus memperbaharui, maksud saya ya, itu tidak salah ya. Karena saya mau katakan perkataan Tuhan tidak mungkin salah, tapi seringkali ada orang-orang yang menerjemahkannya yang salah. Makanya itu saya mengajak kita berdoa terus juga untuk lembaga Alkitab Indonesia supaya Tuhan pakai. Dan mereka sudah bekerja dengan luar biasa selama ini yang saya tahu ya. Nah, saya mau katakan begini. Terus kenapa ya Pak, waktu kita dengar khotbah, kita ini kok rasanya biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kadang kita merasa, kita sudah pernah dengar kok khotbah itu. Kita sudah tahu kok khotbah itu. Nah, saya mau katakan begini, kita merasa seperti itu karena kita sendirilah yang membuat benteng waktu firman itu diberitakan. Kita yang membuat benteng waktu Alkitab itu kita baca. Kita yang membuat benteng waktu Alkitab itu dibacakan untuk kita. Bentengnya adalah apa? Yaitu kok rasanya biasa-biasa aja. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Kok rasanya saya waktu dengar firman Tuhan ini kok gak ada sesuatu yang spesial ya di hati saya. Saya sudah pernah dengar itu, saya sudah pernah tahu itu. Nah itu loh, hal-hal itulah yang membuat kita akhirnya kita menjadi merasa bahwa nggak ada yang spesial lagi. Karena kita sudah membuat benteng, kita sudah membuat tembok. Nah, kenapa kita buat benteng? Karena kita masih melihat siapa yang khotbah, kita masih membandingkan sang pengkhotbah, kita punya masalah yang belum beres juga dengan yang khotbah. Akhirnya kita buat benteng, dan begitu kita buat benteng, waktu Alkitab dibacakan, waktu firman Tuhan diberitakan, kita rasanya biasa-biasa aja. Jadi yang salah sebetulnya siapa? Ya kitanya yang suka membanding-bandingkan. Makanya itu Bapak Ibu, saya mengajak kita, ayo siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kau harus menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Walaupun dia baru sekolah Alkitab, walaupun dia masih tidak sekolah Alkitab, mungkin dia baru pelayanan sekalipun, tapi ketika dia memberitakan firman yang diberitakan itu harus kau terima dengan sukacita. Jangan diterima dengan penghakiman, ataupun jangan diterima dengan apa? Membanding-bandingkan. Jangan. Jadi sebetulnya titik permasalahannya adalah apa? Bukan kepada Alkitabnya, tetapi kepada pribadi kita. Bukan kepada firmannya, tetapi kepada pribadi kita. Makanya hari ini saya katakan, jangan remehkan firman. Pegang teguh setiap firman itu. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Amsal mengingatkan kepada Bapak Ibu dan juga saya, jangan ada yang meremehkan firman. Karena waktu kita meremehkan firman, kita sedang meremehkan Tuhan. Siapa kita sampai kita nih remehkan Tuhan? Saya mau katakan sampai kapanpun kita
tidak akan pernah bisa menyamai Tuhan dalam segala hal. Untuk itu jangan pernah remehkan Tuhan, tapi percayalah kepada perkataan-perkataan Tuhan. Katakan amin. Jadi mari kita pegang firman seperti kita sedang memegang sebuah harta yang sangat berharga. Pegang firman karena kita tahu bahwa kalau sampai firman itu terlepas, maka kita akan jatuh ke dalam jurang. Saya menganalogikan seperti kita sedang berada di sebuah jurang yang sangat dalam. Dan di atas jurang itu ada sebuah ranting pohon. Dan kita sedang memegang, saya ralat, bukan ranting pohon. Ada sebuah dahan pohon. Ya. Dan kita sedang memegang dahan pohon itu Bapak Ibu. Seperti itulah kita harus memegang firman itu. Kita pegang kuat-kuat. Karena begitu kita lepaskan, kita akan jatuh ke dalam jurang. Nah, Amsal 13 ayatnya yang ke-13 tadi memberikan kita beberapa manfaat. Kalau kita mau menerima firman dan kita tidak meremehkan firman, ada beberapa manfaat yang luar biasa bagi hidup kita. Yang pertama, dikatakan akan membuat kita taat. Ya. Hari-hari ini kita harus terus taat sama Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus terus taat, taat dan taat. Taat kalau dibolak-balik apa? Ya taat. Artinya apa? Taat itu tidak melihat lokasi, tidak melihat waktu, tidak melihat keadaan. Nah, waktu kita tidak meremehkan firman, kita akan jadi orang yang taat. Ya, saya mau katakan orang kaya banyak, orang pintar banyak, tapi orang yang setia dan juga orang yang taat itu sedikit. Jadilah orang yang taat. Jangan remehkan firman. Ketika firman diberitakan, taati firman. Jangan berkata waktu firman diberitakan, oh ini bukan buat saya Pak Pendeta, ini buat dia, buat suamiku, buat istriku, buat orang tuaku, buat anakku, buat si dia. No, taat aja. Karena kalau pada waktu itu engkau ada di situ dan firman Tuhan itu diberitakan kepadamu, itu artinya Tuhan mau engkau dengar firman, gitu loh. Saya belajar, siapapun yang menyampaikan firman, saya belajar saya dengarkan baik-baik. Siapapun yang memberitakan firman, saya belajar untuk saya fokus. Ada banyak orang ketika firman Tuhan diberitakan, melakukan hal-hal yang gak penting. Buka sosial media lah, buka WhatsApp lah, dan seterusnya. Kalau bagi saya belajar siapapun yang menyampaikan firman, walaupun saya ngerti firman itu, tapi saya tetap belajar untuk saya mendengarkan. Karena saya tahu, Tuhan mau saya taat. Amin, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, firman itu akan meluputkan kita dari hukuman. Yes, kan jelas tadi firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan apa? Menanggung akibatnya. Jadi kalau kita tidak meremehkan Tuhan, meremehkan firman atau meremehkan Alkitab yang kita baca, kita akan diluputkan dari hukuman. Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan apa ya? Kalau saya menyebutnya manfaat yang begitu luar biasa. Percaya Yesus saja tidak cukup, tapi engkau harus menghidupi firman. Amin. Karena dengan engkau menghidupi firman, kita akan diluputkan dari hukuman. Jangan dipikir kita semua tidak akan dihakimi karena kita sudah percaya Yesus loh. Semua yang kita lakukan setelah kita percaya Yesus itu semua akan dipertanggungjawabkan. Alkitab kan memang menulis seperti itu. Makanya itu jangan remehkan firman. Kalau firman ngajarin kita untuk sabar, ya ayo sabar. Firman ngajarin kita untuk taat, ya ayo taat. Firman ngajarin kita untuk memberi, ya ayo memberi. Ya, supaya apa? Supaya kita terluput dari hukuman. Hukuman itu ada, Bapak Ibu, jangan remehkan itu. Ya, termasuk saya ini yang menyampaikan firman Tuhan. Saya seorang pengkhotbah. Apa yang saya khotbahkan itu juga harus saya hidupi. Kalau enggak, aduh, hukuman Tuhan buat saya bisa lebih besar.
Tapi saya percaya kalau kita tidak meremehkan firman, kita menghidupi firman, itu akan membuat kita taat dan kita akan diluputkan dari hukuman. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, ya, yang ketiga yang terakhir dalam firman Tuhan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Haleluya. Yang ketiga apa? Memberikan keuntungan atau berkat buat kita. Jadi saya mengambil kesimpulan, kalau kita mengutamakan firman, berkat itu akan nyusul buat kita. Makanya saya pegang sampai hari ini, bagi saya berkat itu adalah bonus. Ya, bonus maksudnya apa? Bonus itu bisa datang kapan saja buat kita, bukan? Dan saya percaya waktu kita pegang firman, menghidupi firman, tidak meremehkan firman, berkat itu akan datang dengan sendirinya buat kita. Jadi hari ini jangan jadikan firman sebagai pegangan dan penuntun biasa, tapi jadikan pegangan dan penuntun yang utama di dalam segala aktivitasmu. Jangan remehkan firman oleh karena alasan apapun. Oh, masih baru yang khotbah. Oh, masih baru belajar. Oh, sudah pernah dengar ini khotbah ini. Jangan remehkan, jangan remehkan. Karena firman itu adalah harta yang berharga bagi semua orang yang mau menghidupinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Dan aku memberkati setiap umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan lindungi mereka dan biarkan hati yang haus akan firman-Mu ada terus dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati seperti biasa, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Yang belum subscribe, pastikan subscribe. Dan biarkan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat segala yang kita lakukan. God bless.